implisit, ya, turunan implisit. Jangan lupa yang implisit itu modelnya yang seperti apa sih? Yang dicampur-campur ya, ada X dan Y. Kalau yang eksplisit modelnya seperti ini, ruas kiri Y saja, ruas kanan X saja, gitu ya. Nah, turunan implisit banyak sekali digunakan nanti ya, termasuk di laju yang terkait, misalkan yang di bagian berikutnya. Kemudian turunan tingkat tinggi, berarti tidak hanya turunan pertama, tapi juga turunan kedua dan seterusnya. Jangan lupa notasi untuk turunan itu yang pakai angka di sini harus pakai kurung, ya. Kalau tidak pakai kurung berarti itu pangkat. Angkat mau Y, mau F gitu ya. Kalau misalkan Y turunan ke 4, ke 5 di sini harus pakai kurung. Kalau hanya begini saja berarti itu pangkat. Ya, kalau ini pangkat, bukan turunan ke. Kalau yang ini, ya. Kecuali kalau memang mau menggunakan D, DN, Y. Nah, ini nggak pakai pangkat. Kalau yang seperti ini D4, Y per DX pangkat 4. Tapi begitu menggunakan ini lagi, ini harus pakai kurungan lagi. Yang enggak itu hanya yang notasi Leibniz saja. Nah, turunan ke N itu diperoleh dari turunan ke N-1 terus diturunkan lagi. Aplikasinya itu banyak sekali. Ini yang diambil di bab ini hanya percepatan saja. Kalau kecepatan berarti turunan pertama, turunan yang lebih tinggi itu turunan kedua dari persamaan gerak itu percepatan, ya. Di Stewart itu ada tuh kapan harusnya seorang pilot mulai menurunkan pesawat kalau mau landing gitu ya. Nah, itu juga ada berapa ini ketinggiannya, berapa ininya jarak dengan landasannya gitu ya. Kapan saya harus mulai menurunkan ininya gitu ya. Nah, itu ada. Ini pakai percepatan. Percepatannya bahwa nilai mutlak dari percepatan vertikal itu nggak boleh berapa, itu ada di Stewart. Ya, banyak sekali aplikasi turunan, ya, tidak hanya laju perubahan yang terkait, misalnya tidak hanya itu saja, banyak sekali. Nah, kalau misalkan apalagi nanti di ekonomi ya, di matematika ekonomi misalkan itu banyak yang digunakan. Di ekonomi mikro juga banyak menggunakan turunan. Terus tadi ini salah satu terapan dari turunan mengenai laju terkait itu yang mengaitkan ya, laju-laju nih laju-laju yang terkait itu saling terkait itu kita cari kaitannya seperti apa ya. Jadi kalau X itu berubah terhadap T, Y-nya seperti apa pengaruhnya gitu ya, DY per DT-nya. Jangan lupa DX DT itu atau DY per DT secara umum ya turunan itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, bisa sama dengan 0. Kalau misalkan bernilai positif berarti kalau X-nya membesar, T-nya membesar. Makin lama makin berkurang. Makin bertambah kalau X-nya membesar gitu ya. T-nya membesar berarti X-nya makin bertambah. Kalau DX per DT-nya negatif berarti kalau T-nya membesar, X-nya berkurang. Jadi cek kapan makin lama dia makin besar atau makin lama dia makin kecil. Nah, itu pengaruh ke sini. Meskipun di soal ceritanya itu hanya dibilang lajunya sama dengan 5, kita harus tahu dia itu kalau laju kan besarannya nilai mutlaknya, ya. Jadi kapan dalam notasi Leibniz itu dia bernilai positif, kapan negatif, kapan 0 kita harus tahu. Kita harus cek apakah makin lama makin bertambah nilainya atau makin lama makin berkurang. Ya. Nah, ini ada strategi menyelesaikan laju yang terkait. Buat diagramnya, beri notasi pada variabel yang merupakan fungsi terhadap waktu. Nyatakan informasi dan laju yang diketahui dalam bentuk turunan. Jadi kalau dalam bentuk turunan itu dV per dt, dx per dt, dh per dt sama dengan berapa gitu ya. Nah, itu turunan bentuknya. Tuliskan persamaan yang mengaitkan variabel yang diketahui tadi. Ya. Kemudian gunakan aturan rantai, baru nanti dicari nilainya berapa. Nah, yang terakhir itu diferensial dan aproksimasi linier. Jadi kalau saya punya Y sama dengan Fx, fungsi
yang punya turunan perturunkan terhadap peubah bebas X. Nah, ada notasi delta X itu penambahan sembarang ya pada peubah bebas X. Ada delta Y. Jadi kalau delta X-nya, kalau X-nya berubah sebanyak delta X, delta Y itu pengaruhnya ini ya. Jadi kalau X sebanyak delta X nih, X ini X plus delta X, di sini Fx nih. Nah, suara saya putus-putus ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kok tulisannya unstable ya? Jadi kalau saya punya di sini X, ini delta X ya, berarti X plus delta X, ini nilai Fx-nya, ini yang ditanya Rafif rasanya ya waktu itu. Ini Fx-nya, di sini tingginya segini, ini Fx, kemudian Fx plus delta X berarti segini. Nah, ini F dari X plus delta X. Ini F X segini, Fx plus delta X. Nah, inilah delta tinggian. Ini terlalu tinggi. Fx plus delta X. Salah, tidak di situ. Oke, kemana? Oke, ini ketinggian. Nah, di sini Fx plus delta X. Nah, F dari X plus delta X itu tingginya ini. Ini fungsi Fx-nya. Nah, di sini berarti delta Y. Delta Y itu selisih atau beda antara nilai Fx plus delta X dengan Fx. Nah, delta Y ini seringkali bisa kita cari hampirannya ya, hampirannya menggunakan turunan. Itu ya. Jadi delta Y biasanya kita hampiri menggunakan dy. Nah, dy dx itu hati-hati, dy itu diferensial dari peubah tak bebas y, kalau dx itu diferensial dari peubah bebas x dengan cara dicarinya pakai ini. dy sama dengan f aksen x dx. Dari mana dy sama dengan f aksen x dx? Ya dari ini ya, notasi ini kan dy per dx sama dengan f aksen. Jadi kita bisa mencari turunannya terlebih dahulu, kita bisa menggunakan diferensialnya ya dy-nya itu untuk menghampiri delta y. Kalau delta y berarti benar-benar nilai fungsinya ya. Ini di sini kan selisih antara nilai fungsi fx plus delta x dengan nilai fungsi di fx ini ya. Nah, selain diferensial itu kita gunakan untuk menghampiri delta y, kita juga bisa menghampiri suatu fungsi ya, fungsi di suatu titik tertentu. Di suatu titik tertentu, misalkan yang biru ini y sama dengan fx, y sama dengan fx, di sini di sekitar titik ini f di a ya, ini x sama dengan a. Di a ini kita bisa menghampiri fungsinya ini dengan persamaan linier. Jadi di sekitar ini misalkan kita ingin tahunya di daerah-daerah sini saja, kalau fungsinya linier itu kan mudah dihitung, mudah dicari, mudah diolah gitu dibanding fungsinya yang buradul. Sehingga kadang-kadang kita memang perlu ya, kita perlu menggunakan hampiran linier untuk mengetahui kalau di sini ya di titik ini tuh di sekitar A hampiran liniernya seperti apa, meskipun fungsinya fungsi linier, tapi di sekitar ini saja, gitu ya. Ada nggak hampiran linier? Seperti kalau di statistik ada data macam-macam gitu ya, ini ya. Datanya ini kalau pakai fungsi linier regresi misalkan ya, itu persamaannya seperti apa? Itu kan hampiran saja, supaya memudahkan untuk menganalisis, memudahkan kita untuk mengolah, menarik kesimpulan dari data yang ada, gitu ya. Ini juga begitu. Jadi hampiran liniernya saya punya fungsinya bukan fungsi linier ini ya, bukan fungsi linier. Kita peroleh hampiran liniernya itu Lx sama dengan FA plus F aksen A kali X min A. Nah ini kan kalau misalkan pakai bahasa dulu, ini bahasa persamaan garis singgung ya, ini kan berarti persamaan garis singgung. Tuh, persamaan garis singgung dari fx di titik a, fa. Ya,
Y sama dengan gitu ya. Y min B sama dengan M dikali X min A. Kalau dulu kan gitu ya. Persamaan garis singgung itu. Persamaan garis singgung. Itu kan Y min B sama dengan M dikali X min A. Nah, seperti ini. Cuma B itu kan berarti FA. Saya pindah ruas ke kanan. M itu F aksen A. Jadi ini sebenarnya persamaan garis singgung ya dari fungsi f di x-nya sama dengan a. Gitu, ada yang ingin ditanyakan dari review materinya? Topik terakhir untuk materi UTS adalah yang ini. Nah, untuk tugas kelompoknya ada 5 paket seperti biasa, kita lihat satu persatu. Paket 1 mencari turunan pertama ini ya, baru turunan pertama fungsinya seperti ini. Ini dibuat implisit ya, ini persamaannya implisit, jadi tidak usah capek-capek membuatnya ke dalam bentuk fungsi eksplisit ya. Nomor 2 tentang laju terkait, nomor 3 tentang turunan KN. Coba kita lihat kelompok 1. Benar ya, ini kelompok 1 ya. X Y kuadrat plus sin X pangkat 3Y sama dengan 1. Semuanya diturunkan terhadap X. Turunan terhadap X dari 1 juga dicari. Yang ini hasilnya 0. Nah, coba kita lihat yang ruas kiri. Ini pakainya apa? UV ya? Bukan? Ya, Bu. Viv. Ini UV. Nah, U aksen 1 dikali V Y kuadrat plus U aksen V plus UV aksen. Oh, udah susun ya, udah susun ulang ya. Jadi U aksen V dikali U-nya X, V aksennya 2Y dx, dy per dx. Turunan sin sesuatu adalah cos sesuatu dikali turunan sesuatu. Ini UV lagi. U aksen V ditambah UV aksen. Oke, sama dengan 0. Y kuadrat plus 2X dy dx sama dengan plus ini dikali itu plus X pangkat 3 dikali cos dy per dx sama dengan 0. Kemudian yang ada dy dx-nya itu digabung. 2x dy per dx plus x pangkat 3 dikali cos sama dengan ini pindah ruas min y kuadrat. Aduh, min 3x kuadrat. Maaf kegeser ya. Apa ya? Kegeser ya. Geser. Ini ya. Itu. Jadi saya punya 2x y plus ini d per dx-nya dikeluarkan 2xy plus x pangkat 3 cos sama dengan ini, jadi dy per dx sama dengan ini dibagi itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 1? Ada ya? Belum ya? Nomor 1, kemudian sebentar, nomor 1 itu kalau yang kelompok 6 sama, ini ya hasilnya sama. Ini. Sini tuh sama ya. Kemudian yang nomor 3, X min 1 pangkat setengah. Iya, setengah X min 1 pangkat setengah min 1. Ini min setengah diturunkan lagi, berarti setengah pangkatnya turun. Setengah min 3/2, pangkatnya dikurangi lagi. Oke. Nah, hati-hati untuk mencari polanya ya. Untuk mencari pola seperti ini harus hati-hati. Ada yang ingin ditanyakan dari soal yang mencari turunan KN? Ada? Ini kelompok 6. Ini tadi kelompok sama sih. Kelompok 1 dan kelompok 6. Meskipun ada yang beda sedikit. Nah,
Tadi saya tekankan notasinya ya. 4 ini seperti ini F pangkat 4. Mana ininya? Koneksi saya unstable. Yang ini pangkat 4. Jadi kalau mau turunan ke 4 ini harus begini. Harus gini. Tuh. Ini turunan ke N. Kalau enggak, ini berarti pangkat ke-4. Pangkat 4. Jadi fx kali fx kali fx kali fx gitu. Kalau enggak pakai kurung. Kalau ini kalau turunan ke 4 harus pakai kurung. Ini yang kelompok 1, kelompok 6 ini sudah pakai kurung tuh. Seperti ini ya. Jadi harus pakai kurung. Bukan karena cerewet atau apa enggak, karena memang maknanya berbeda. Nah, matematik itu banyak simbol, banyak notasi. Nah, setiap itu maknanya berbeda-beda, ya. Terus untuk nomor 2, karena soal cerita ini kan agak panjang. Nah, soal cerita ini seorang pria, ya, seorang pria tingginya 2 meter, berjalan dengan laju 1 meter per detik mendekati tiang lampu setinggi 3 meter. Jadi ada lampu di atasnya dia di suatu tiang, ini lampunya. Ini tingginya 3 meter. Ini tinggi orang. Orangnya 2 meter, dia berjalan mendekati tiang lampu. Jadi kalau ini orang gitu ya. Nah, ini orang, dia berjalannya ke arah sini. Mendekati tiang lampu. Yang ditanyakan dengan laju berapa panjang bayangannya berubah pada saat dia berjarak 2 meter dari tiang lampu. Panjang bayangan, kalau di sini lampu, bayangannya nggak mungkin di depan sini ya. Nah, berarti panjang bayangan itu yang ini. Panjang bayangan. Nih, segini nih panjang bayangan. Karena lampunya di sini. Nah, berarti yang diketahui apa? Karena dia berjalan mendekati, berarti kalau di sini sebagai X, yang berubah itu dx per dt. Jadi kalau yang ini berubah terhadap waktu. Jarak antara orang dengan tiang lampu itu berubah terhadap waktu. Ini jarak posisi orang ke lampu. Oke. Nah, S panjang bayangan. Nah, panjang bayangan juga berubah terhadap waktu. Jadi ini sebenarnya fungsinya merupakan fungsi dari T pada waktu T. Gitu ya. Ini juga gitu pada saat T, pada waktu T. Nah, itu berubah-berubah ini X-nya dan S-nya. Ya. Nah, sekarang laju yang diketahui dia berjalan dengan laju mendekati tiang lampu dengan laju 1 meter per detik. 1 meter per detik. Ini saya biar nggak sama dengan S di sini, ini saya ganti gitu ya. 1 meter per second. Kenapa negatif? Karena bukan karena mendekati lampu, karena jaraknya kan, jarak dengan lampu karena mendekati lampu akibatnya apa? Jaraknya dengan tiang lampu makin berkurang. Ya. Jarak dengan lampu makin berkurang. Jarak orang dengan lampu itu makin mengecil. Terus pakai segitiga sebangun. 2 per S sama dengan 3 per X plus S. Boleh. Apakah harus ini konsep kesebangunan yang dipakai? Enggak. Ya. Kita bisa juga 2 per berapa? Bisa lagi yang mana ini? Apakah harus begini? Nah, kesebangunannya. Nggak boleh nggak? Boleh nggak saya ini 2 per 3 gitu? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Kalau 2 per 3 jadinya apa? Sama dengan berapa, Viv? S per S plus X. Nah, S per S plus X. Boleh. Gitu ya. Nah, asal betul saja ininya. Jangan di sini 2 per S plus X gitu ya kan. Beda segitiganya ya. Boleh saja yang mana yang digunakan. Nah, sekarang 2S plus 2X sama dengan 3S, 2X sama dengan S-nya dikurang menjadi S. Nah, tinggal diturunkan di sini. Diturunkan terhadap T. Siapa yang diturunkan terhadap T? Itu kedua ruas. Kedua ruas diturunkan terhadap T.
Kenapa? Kok terhadap T? Karena X dan S tadi fungsi dari T. Kalau dia bukan fungsi dari T, ya jangan diturunkan terhadap T ya. dx per dt sama dengan ds per dt. 2x kali min 1 sama ds per dt. ds per dt-nya sama dengan min 2. Sekarang cek kok benar apa betul min? Betul nggak? Betul, Bu. Kenapa kok betul? Karena semakin mendekat ke lampu, Semakin mendekat ke lampu, jadi kalau ini ke sini ya, misalkan gini ya, udah dekat kan ke sini ya. Saya ganti warna. Kalau sudah dekat kan berarti gini, makin ke sini tuh. Kalau orangnya begini, nah makin pendek bayangannya, ya kan? Makin pendek tuh. Jadi ini tidak panjangnya ini nggak konstan. Jadi kalau ini makin orangnya mendekati lampu makin dekat itu ya, ininya terus S-nya makin panjang gitu, enggak. Jadi S-nya yang semula segini menjadi segimana gitu. Ya, kan bisa terlihat tuh panjang bayangannya makin pendek. Jadi negatif. Tuh. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu dari ini? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Apa, Fit? Itu kan kalau kelompok saya agak beda gitu kan, Bu, untuk caranya. Jadi kami itu Bentar, dapat yang ini. ya. Itu Nah, kira-kira salah di mana, Bu? salahnya di mana coba? 1. Nah, ini sudah gambarnya sudah betul. Ya. Ini prianya 3, ini panjang jaraknya, P-nya, posisi pria dengan lampu, ini B min P, posisi bayangan. B-nya di sini dianggap apa ini B-nya? Kalau ini kan B min P. Jadi posisi bayangan ke sini. Oh iya, Bu, udah ada. Ya. Aduh. Tuh. Padahal kalau panjang bayangan itu hanya yang ini. Tuh, panjang bayangan. Tahu salahnya di mana ya? Iya, Bu, tahu, Bu. Oke. Jadi yang ditanya bukan ini. Bukan dB per dt, bukan. Tapi sebenarnya panjang bayangannya ini. Jadi justru D dari B min P. Tapi B-nya itu kalau di sini dianggap seperti konstan ya. Jadi memformulasikan modelnya itu. Oke, udah tahu salahnya ya? Sudah, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Rafif. Jadi bukan ini yang ditanya, terus menentukan ini posisi bayangan itu tidak ditanya dari jarak dengan tiang lampu, enggak. Karena bayangan itu ya dari sini ini. Prianya itu dari orang gitu kan ke sini. Jadi bukan ke sini. Ya, oke, terima kasih. Ini tadinya juga mau saya bahas, mau saya tanya Rafif tahu nggak salahnya di mana gitu. Oke ya, paket 1 lewat. Sekarang paket 2 masih mirip tadi, tapi nomor 2-nya sudah beda. Nomor 2 udah tentang hampiran. Nomor 3-nya baru turunan KN ya. Coba kita lihat pekerjaan kelompok 2 dan kelompok 7 ini sama. Nomor 1. Turunan dari cos X kuadrat Y kuadrat sama dengan turunan dari kalau ada itu dikurung ya karena ada operasi ini pengurangan atau penjumlahan. Nah ini turunan cos min sin. Turunan cos sesuatu min sin sesuatu dikali turunan sesuatu. Turunan sesuatu ini pakai UV. U aksen V plus UV aksen. Oke. Ini turunan ini U aksen V plus V aksen 2Y dy dx. Oh ini yang pertama ya. Min U aksen V. Aduh. U aksen V plus V aksen. Oke. Ya. Sama lah. Ini juga begitu. Tolong di kurung kalau ada plus min. Kalau hanya satu suku gini nggak perlu.
Boleh, enggak ya. Nah, ini aku salah enggak? Ini jangan-jangan yang sama yang saya copy. Aduh, ini yang sama. Maaf kelompok 7. Saya salah ngopi. Ini sama ya? Ini kelompok 2 atau kelompok 7? Salah. Oh, enggak ding ya? Beda kok tulisannya ya. Mirip tulisannya. Oke. Coba sekarang yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu tentang diferensial ya. Tapi yang di sini yang ditanya DY-nya berapa? DY tadi kan DY sama dengan apa tadi? DY sama dengan F aksen X dx gitu ya. F aksen itu kan berarti DY per dx. Itu F aksen X. Boleh tulis begini. Berarti kalau saya punya Y-nya ini, saya harus cari DY per dx-nya. DY per dx-nya itulah F aksen. Ya kan? F aksen X. Turunan dari 3 sin X min 2 cos X pangkat 3 turunannya. 3 dikali. Ini kan sesuatu pangkat 3 turunannya berarti 3 dikali. Sesuatu pangkatnya berkurang 1, 2 dikali turunan sesuatu. 3 cos X min 2 sin X. Terus dx. Ini F aksennya. Tuh, dx-nya di sini. Terus tinggal dimasukkan pada saat X-nya sama dengan pi. Gitu ya. Kalau yang di sini berarti X-nya sama dengan pi. Ya, X-nya sama dengan pi, terus dx-nya sama dengan 0,25. Nah, ini dy-nya, dy sama dengan gitu. Ya, dy sama dengan. Jadi kalau ini sudah beda dengan atasnya ya. Atasnya sudah beda. Jadi kalau sudah mau ini diganti pi ya udahlah ini harusnya sekalian saja diganti. Tapi ini belum ya. Oke deh. Enggak apa-apa. Tuh ya. Nah, yang di sini baru X-nya saja yang diganti. Boleh. X-nya saja yang diganti. Ini sama dengan ini ya. Kok sinus pi berapa? Sinus pi min 2 cos pi kuadrat 0 min 2 kuadrat dikali cos pi. Cos pi itu cos pi min 1 ya. Cos pi min 1 0 dx. Sekarang ganti dx-nya 0,25. 4 min 3 dengan 0,2 sama dengan min 9. Oke. Yang ini ada yang mau ditanyakan tentang diferensial. Ini baru mencari dy-nya saja. Tapi tidak dipakai, diterapkan untuk menghampiri delta y misalkan gitu ya. Enggak. Ini baru mencari dy menggunakan turunan. Ya. Jangan lupa ya kalau nilai-nilai begini itu sama dengan berapa, itu harus ingat ya. Sinus pi berapa? Sinus pi itu 0. Cosinus pi berapa? Min 1 gitu. Cosinus pi berapa ini? Ini berapa? Cosinus pi nilainya berapa? Cosinus pi? Min 1 apa 1? 1, Bu. Min 1. Min 1 kan? Ya, Viv. Iya, Min Bu. 1. Berarti di sini harusnya plus ya. Cosinus pi. Kan kuadran 2, Bu. Iya, maksudnya harusnya di sini plus kan. Ini kebetulan kuadrat lah. Kalau nggak kuadrat, ya salah. Ini kebetulan kuadrat. Ya, cosinus pi itu min 1. Jadi min 2 pi min 1. Jadi ini harusnya plus ya. Ini harusnya plus. Tuh, sinus pi. Nah, aman. 0 ya, sinus pi. Itu ya. Nah, untuk turunan ke N sama seperti tadi ya, penyakitnya ini ya, cuma pakai kurung. Coba kita lihat
Nah, yang ini jangan pakai U per V, meskipun 1 per 1 min X, tapi ubahlah menjadi 1 min X pangkat min 1. Sini. Ya, min 1 dikali 1 min X pangkat min 2. Nah, ini harusnya ada kalinya lagi. Ini min 1, ini kelompok 2. Kelompok 2. Ini kan min 1. Ini min 1 kan pangkatnya terus turun ke sini. Berkurang 1. Nah, harus dikali turunan di dalam kurung. Nah, makanya di sini ada min 1, ada min 1. Ini nampak ini kalau enggak. Gitu ya. Jadi ini harus dikali min 1 seperti ini, kelompok 7. Nah, dikali min 1 itu turun di dalam kurungnya ya. Jadi terus turunan kedua berarti min 1 ini yang lama. Min 2 ini turunan dari sini, turunan dari min 2 1 min X pangkat min 2 berarti min 2 pangkatnya turun, 1 min X pangkatnya berkurang 1, min 3 dikali min 1. Nah, min 1 yang ini jadi di sini itu ya. Kalau min 1 yang pertama itu turunan di dalam kurung ini 1 min X. Jadi gini pakai aturan rantai. Min 1. Sekarang ini punya min 2. Sekarang kita cari turunan 1 min X pangkat min 3. Min 3 dikali 1 min X pangkat min 4 dikali min 1. Ini turunan ya. 1 min X pangkat min 3. Min 1 yang ini yang lama. Ini yang lama dari yang atasnya ini. Nah, kita lihat kalau turunan ketiga di sini sampai min 1 kali min 2 kali min 3. Di sini 4-nya itu kan 3 tambah 1. Di sini min 1-nya ada sebanyak 3 kalau turunan ketiga. Berarti secara umum, atau boleh ini saya tulis dulu, min 1 pangkat 3 dikali 1 dikali 2 dikali 3 yang depannya ini. Ya, baru yang ini sama. Jadi kalau turunan ke n min 1 pangkat n. Ini faktorial. 1 min x min n plus 1 dikali min 1 pangkat n. Nah, ini min 1 pangkat n dikali min 1 pangkat n itu sama dengan 1 pangkat n. 1 pangkat n, 1 pangkat 1. 1 kali 1 kali 1 kali 2. Ya 1 lah. Jadi bisa hilang. Ya, jadi diperoleh n faktorial 1 min x pangkat min n plus 1. Gimana? Dari paket 2, nomor dan 3. Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya. Oke, sekarang paket 3 itu menentukan turunan kedua. Nah, ini yang kelompok 3 ya berarti ya. Panjang. Sebentar. Kemudian yang kedua menentukan hampiran linier fungsi fx sama dengan cos x. Kemudian nomor 3-nya laju terkait ya. Coba lihat. Ini kelompok 3 ya ini ya. Kasihan ini nulisnya panjang banget. D per dx ya. Jadi semua diturunkan nih x kuadrat y kuadrat plus 4xy diturunkan terhadap x, 12y diturunkan terhadap x. Terus sama seperti tadi. UV gitu ya. Ini U kali V. U aksen V ditambah U V aksen. Nah, ini Y aksen itu maksudnya Y aksen itu sama dengan dy per dx. Boleh ya. 2y aksen. Itu ya. U aksen V ditambah U V aksen. Terus ini juga begitu. U aksen V 4V ditambah U 4X V aksen. Sama dengan 12Y aksen. Terus yang ada Y aksennya ini 2X kuadrat YY aksen, 4X Y aksen, ini ada Y aksen, 4Y-nya nggak ada, tendang ke kanan, 2XY kuadrat nggak ada, tendang ke kanan, diperoleh ini, sehingga Y aksennya dapatlah ini dibagi dengan 2X kuadrat Y plus 4X min 12. Nah, sudah ketemu bentuknya U per V ini. U per V. Aksen berarti U aksen V. Itu kan sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat.
Jadi terpaksa harus dibuat seperti ini. Nah, yang di sini menjadi plus karena ada min di sini ya. Min. Jadinya plus. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Tapi kalau saya lihat kelompok 8, kelirunya di mana ini? Ini ya, ini kan 12Y ya. 12Y ya. Enggak boleh membagi dengan Y ya. Jangan dibagi dengan Y. Jangan dibagi. Ini. Karena ini yang kita cari nanti turunannya. Jadi yang ini jangan dibagi dengan Y. Tapi memang caranya seperti ini. Ya, memang lebih ribet sedikit. Nah, bukan sedikit ya, ini banyak ribetnya ya. Karena bentuknya menjadi U per V seperti ini. Sebenarnya ada cara lain, tidak harus dibuat U per V dulu juga boleh. Ya, tapi tentu saja ini ada, ini kan tadi ada bentuk gini. 2x kuadrat Y plus 4x min 12 Y aksen sama dengan, nah gini kan. Kalau belum mau repot-repot U per V, ya sudah dari sini diturunkan lagi. Boleh, itu cara lain. Ya, kalau nggak mau pakai U per V. Tapi pakainya U kali V. Cara lain ya seperti ini, terus turunkan lagi terhadap X. Nah, masalahnya nanti kan di sini ada Y aksen ya. Kalau ada Y aksen nanti harus ada susi-susi di aksennya diganti sesuatu. Di sini kan diganti yang ini. Ini juga boleh, gitu ya. Baru nanti cara lain. Tapi ya sama-sama panjang aja. Lebih enak yang mana silahkan. Ya. Oke. Terus kelompok 8 ini ya jangan dibagi dengan Y ya, jangan dihilangkan Y-nya. Sekarang nomor 2, saya gabung saja ini kelompok 3 dan kelompok 8. Hasilnya sama. Tentukan hampiran linier. Nah, hampiran linier tadi, ini kan rumusnya. Kelompok 8, kelompok 3 sama-sama menuliskan. Lx sama dengan FA plus F aksen A dikali X min A. Ya, berarti kalau A-nya sama dengan pi per 2, FA-nya berarti kosinus pi per 2. Di sini turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi F aksen pi per 2-nya min sin pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1, berarti ini min 1. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari sini sama hasilnya. Hampiran linier kalau yang ini. Hampiran linier dari fungsi fx sama dengan cos x, di x sama dengan pi per 2. Bisa gambarkan. Kalau saya gambar di sini itu jelek gambar saya. Nanti saya coba, insya Allah saya gambarkan grafiknya ya. Kalau cos x itu kan gini gitu. Di pi per 2, terus nanti ada garis singgung itu. Nah, min X plus pi per 2. Ini garis singgungnya ya. Lupa belum saya gambarkan. Gini. Hampiran liniernya ya, hampiran linier di sini. Tuh. Terus nomor 2 sudah ada yang mau ditanyakan tentang hampiran linier? Tidak ada. Nah, yang ini laju terkait. Laju terkaitnya gini. Tangki air berbentuk kerucut terbalik, beralaskan lingkaran dengan jari-jari 2 dan tinggi 4. Jadi ini, mohon maaf gambarnya belum saya buat yang bagusnya ya. Nah, gini. Di sini jari-jarinya 2, tingginya di sini tingginya 4. Nah. Air dipompakan ke dalam tangki pada laju 2 meter kubik per menit ya, masuk air ke sini air.
tentukan laju pertambahan air. Nah, kalau ini diisi air, berarti kan otomatis lama-lama ada airnya ini ya. Tuh. Air. Ini air. Air. Nah, air. Nah, tentukan laju pertambahan tinggi permukaan air. Ini seharusnya ada permukaannya ya. Kalau air kan bisa di sini, ini air ya, tinggi permukaan. Nanti saya tambahkan. Tapi soalnya begini, enggak apa-apa. Pada waktu kedalamannya 3 meter. Nah, berarti saya harus memisalkan dulu ya mana yang berubah terhadap T. Kalau 2 dan 4 ini nggak berubah terhadap T, ini sampai kiamat juga 2, ini juga 4 gitu. Ya, karena nggak dihancur-hancurkan gitu ya. Tapi yang berubah di sini. Jadi R-nya itu apa ini R? Ya. Jadi R yang di sini adalah R jari-jari. Jadi R itu misalkan apa? Misalkan R-nya itu panjang apa? Jari-jari permukaan air. Air pada waktu T. Ini R-nya. Kemudian di sini R, ini ada tinggi permukaan air itu H. Tinggi permukaan air. Insya Allah saya ketik saja ya. Ini saya nggak pede tulisannya. Tinggi permukaan air pada waktu T. Ini yang berubah terhadap waktu. Itu yang kita misalkan. Jadi R-nya bukan ini R-nya bukan R air ya. Ini R-nya kerucut. H itu berarti ini 2 meter ya. H-nya adalah 4 meter itu tinggi kerucutnya. Ya. Nah, yang seperti ini nggak perlu dimisalkan. Seharusnya ya, ini nggak perlu dimisalkan. Kalau yang kita misalkan itu yang berubah terhadap waktu. Jadi yang ini nggak perlu. Cukup dibilang bahwa ini jari-jari gitu ya. Jari-jari alas kerucutnya. Jari-jari alas kerucut. Kerucut. Cukup dibilang gitu. Kalau mau misalkan pakai huruf ya jangan R gitu ya. Jangan sama dengan yang di sini. Nah, sekarang karena air dipompakan ke dalam tangki yang semula tangkinya itu kosong terus bertambah dengan air. Semula V-nya nggak ada air, nggak ada volume, sekarang jadi ada. Makanya berarti laju 2 meter kubik itu adalah dV per dt. V-nya apa? Nah, V-nya berarti adalah volume air. Ya, air pada waktu T. Pada waktu T-nya. Nah, volume air, karena air itu sifatnya bentuknya itu menempati tempat ya yang disediakan, berarti volume air juga sama dengan volume kerucut dengan jari-jarinya R dan tinggi H. Gitu ya. Jadi ini dV per dt sama dengan 2 meter kubik per menit. Betul. Plus apa min? Kan tadi turunannya laju itu bisa positif, bisa negatif. Apakah positif? Betul positif, apa jangan-jangan negatif? Kalau seperti ini, berarti kita lihat karena semula enggak terus ditambah, maka dia dV per dt-nya positif. Betul, positif. Beda halnya kalau semula tangkinya penuh dengan air, kemudian bocor di ujungnya, lama-lama kan berkurang. Nah, kalau yang itu dV per dt, laju perubahan volumenya menjadi negatif. Ya. Nah, volume kerucutnya V sepertiga pi R kuadrat H. Sepertiga pi, ini R ya. Dari mana R-nya ini? Sama dengan setengah H. R setengah H ini, tuh, ini seharusnya dari ya kesebangunan tadi. Maaf. Ini pakai kesebangunan. Ya. Karena kalau R ini 2/4, iya itu kan
punyanya si kerucut, bukan punyanya si air, gitu. Ya, jadi dari sini, dari kesebangunan segitiga ini, nah ini R, H, di sini 2, di sini tingginya 4. Itu ya. Jadi R per H sama dengan 2/4. Ya, jadi R per H, dari situ R per H sama dengan 2/4. Atau R sama dengan setengah H. Jadi bukan dari ininya. Tapi kita juga melihat ini kesebangunan. Ya. Sehingga kita ganti, kalau nggak diganti ini ada variabelnya R, ada variabelnya H, 2 variabel ini ya. Setelah R saya ganti setengah H menjadi fungsi dalam H saja. Ya, fungsi dalam H saja. Akhirnya dapat 1/12 pi dikali H pangkat 3 dV per dt-nya 3 pi per 12 H kuadrat H per dt. dV per dt-nya sama dengan 2 ya, ini ya 2. 1/3, 3/12 itu 1/4. Nah, setelah dimasukkan, dV per dt-nya 2, ini 1/4 pi. Nah, kenapa ini H3? Karena di sini ditanya pada saat kedalaman. Ya, ini berapa laju pertambahan tinggi air pada waktu kedalamannya? Itu H-nya kedalaman air 3 meter. Ya, hanya 3 meter, sehingga H itu diganti 3, saya peroleh dH per dt sama dengan sekian. Kok positif? Lihat dulu, betul nggak ini positif? Apakah betul makin lama tinggi air makin bertambah? Kan gitu. Kalau makin lama tinggi air bertambah, berarti dia harus positif. Karena ini kita tambah, airnya berarti makin lama makin tinggi. Tuh ya, ada yang ingin ditanyakan dari pekerjaan kelompok 3? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Nah, ini kelompok 8 mungkin belum selesai uploadnya ya. Ini belum selesai atau di saya aja yang kerap. Ini belum selesai. Nah, paket 4 sama menentukan Y double aksen, menentukan ini hampiran linier dari fungsi ini dan diminta menunjukkan bahwa linearisasi dari fungsi fx sama dengan 1 plus x pangkat k pada titik x sama dengan 0 adalah ini. Yang ketiga itu laju yang terkait. Ya, kita lihat kelompok 4. Panjang ini ya. Persamaan implisitnya seperti ini, diturunkan masing-masing ruas, ini ya masing-masing diturunkan terhadap x, ddx dari ini sama dengan ddx dari 12y pangkat 3, uv, u aksen, v plus u, v aksen. Nah, oke, tiganya ikut ya. U aksen, v plus u, v aksen. Oke, 36 y kuadrat di per x. Ya. Tuh. Nah, ini y aksennya. Untuk mencari y double aksen ya sudah lah. Terpaksa ini pakai u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Kayak tadi ini mah ya. Oke, terima kasih nih kelompok 4 nih. Maaf nanti saya coba. Segini tuh terbaca enggak ya? Apa harus beda halaman? Yang ini. Terbaca, Ibu. Terbaca ya? Ya, tulisannya rapi loh ini ya. Ini tulisannya siapa? Oke. Nah, untuk kelompok 9 ya, apa bedanya ini? Sama ya? Loh. Ntar dulu. Apa saya yang kurang atau gimana ini? Enggak ya? U aksen V min. Nah, U aksennya harus hati-hati ya. Ini harusnya sepanjang ini. Sepanjang ini nih. Jadi, kalau saya punya Y aksennya ini,
Y aksen ini berarti ini U, ini V kan? Ini U, ini V ya. U aksennya ini masih kurang ya. Nih, ini U aksennya. Ini U aksen kan? Ini masih kurang. Ya. Kalau ini U aksennya harusnya sepanjang ini. Turunan dari ini adalah nih nih segini nih aksennya ini ya, ini masih kurang karena kelompok 9 yang diturunkan hanya ini saja, itu pun harusnya ada ini U kali V gitu ya, U A kali B terus gitu ya, ini masih kurang. Ininya ya, masih kurang. Jadi hati-hati menurunkannya, tidak sepotong ini saja. Nah, jadi tidak sepotong ini saja ya. Ini juga begitu. Jadi menurunkan ini yang hati-hati. Ini semuanya ini U-nya. Oke ya. Terus paket 4 yang nomor 2 tadi. Baik kelompok 4, kelompok 9. Fx sama dengan 1 plus X pangkat K. Titik X sama dengan 0. Ini kenapa 4 ya? Apa saya salah? Pangkat, ini pangkat 4. K ini ya? K bukan? Nah, sekarang linearisasi itu kan F sama seperti tadi ya, Fx sama dengan F aksen A kali X min A. Berarti kalau Fx-nya 1 plus X pangkat K, turunannya berarti K dikali 1 plus X K min 1. Ini nanti saya gabung-gabung saja. F aksen 0 berarti K dikali 1 tambah 0 pangkat K. 1 itu pangkat berapapun ya 1. Jadi F aksen 0 sama dengan K. F A plus F aksen A dikali X min A. A-nya diganti sama dengan 0. Berarti F0 plus F aksen 0 X min 0. F0-nya 1 plus F aksen 0. K dikali X min 0. X1 plus KX. Ya, 1 plus KX. Nah, yang ini saya salah yang ngecropnya ya. Masih kurang ya ini ya, kelompok 9 ya. Saya salah ngecropnya ya. Oke, nanti saya cek lagi ya. Jadi seperti ini untuk paket 4 nomor 2. Ada yang mau ditanya? Nomor 3, nih tangki air berbentuk kerucut terbalik tadi itu ya. Nah, lupa ini tadi saya nggak gabungkan ya. Nah, yang di sini hati-hati ya. Apa? Loh, ini salah ini saya ya. Ini volume kubus. Salah. Salah soalnya. Nah, di sini aja dulu. Tangki air berbentuk ininya rusuk kubus ini ya. Duh, maaf. Saya salah ininya ya, salah ngopi soalnya ya. Oke, nanti saya betulkan. Ini saya salah soalnya. Salah soalnya. Oke, soalnya seperti apa? Soalnya seperti ini. Sebuah kubus mengembang dengan pertambahan luas permukaan sebesar 72 cm persegi per detik. Berapa pertambahan volume kubus ketika sisi-sisinya 3 cm? Ya, kubus. Nah, luas permukaan, pakai rumusnya apa gitu ya. Nah, ini saya salah. Oke. Berarti luas permukaannya, mana yang ada soalnya? Saya salah nih. Coba kelompok 9, panjang rusuk kubus
Jangan pakai 3 ya. Saya ini sebentar saja. Yang ada soalnya mana? Saya ganti sebentar ya. Tadi nggak apa-apa deh ya, nanti saja diperbaikinya ya. Oke, jadi saya punya kan kubus. Ya, kalau digambar gitu, pura-puranya sama ya. Tangki air, sebuah kubus mengembang dengan pertambahan luasnya sebesar 72 cm. Jadi ini kelompok 4 memisalkan sisi-sisinya itu S. Ya. Sisi-sisinya S. Kemudian luas permukaannya itu 6S kuadrat. Ya. Ini kan 72. Jadi 6S kuadrat itu adalah laju mengembang dengan pertambahan luasnya sebesar 72 cm3 per dt. Lihat satuannya ya. Mengembang dengan pertambahan luas. Berarti mana? Luas permukaan apa ini? Mengembang dengan pertambahan luas. Pertambahan luasnya itu berapa tadi? 72 cm persegi per detik. Lihat satuan. Kalau satuannya begini, itu pasti turunan ini. Kan ada D luas gitu ya per detik. Tuh ya, luas per detik. Yang ditanya itu adalah laju berapa pertambahan volume kubus ketika sisi-sisinya 3 cm. Jadi kalau misalkan ini yang ditanya itu kan berapa laju perubahan volume. Perubahan volume pada saat S-nya sama dengan 3 gitu. Ini yang diketahui. Pertambahan luas itu luas permukaannya ya. Pertambahan luasnya segini, ini yang ditanyakan. Itu berarti saya harus mengidentifikasi L itu apa sih luas ya. Nah, luas itu sama dengan luas permukaan ya. Misalkan S tadi sisi ya, volume ini sisi, panjang sisi kubus, L itu luas permukaan berarti L-nya sama dengan 6S kuadrat. Ya. L sama dengan luas permukaannya S kuadrat kan 2, 4, 5, 6. L itu 6S kuadrat. Jadi yang diketahui itu luas permukaan itu bertambah. Jadi dl per dt sama dengan 72 cm persegi per detik. dl per dt yang diketahui. Yang ditanya berapa dv per dt pada saat itu S-nya sama dengan 3. Itu ya. Nah, yang ditanya dv per dt pada saat S sama dengan 3. Karena yang diketahui dl per dt ada L, yang ditanya dv per dt ada V, berarti kita harus mencari persamaan yang mengaitkan antara V dengan L. Itu ya. Atau nanti bisa pakai bantuan S-nya, sisinya. Ya. Kalau saya pindah ya di sini. Nah, ini
Nah, kalau di kelompok 9, nanti dulu ya. DVL per DX, oh pakainya X ya. Oke, pakainya X berarti panjang rusuknya itu luas permukaan kubusnya 6X kuadrat, DL per DX sama dengan 12X, volume kubus X pangkat 3, DV per DX 3X kuadrat, oke. DV per DT, DV per DX dikali DX per DT. Boleh. DL per DT, DL per DX dikali iya. 72 sama dengan 12X. DL per DX-nya ini 12X dikali DX per DT. DX per DT-nya sama dengan 6 per X. Kemudian dimasukkan ke sini sama dengan 18X. Oke, kalau pakai ini pakainya X bukan S. Kalau di kelompok sebelumnya pakainya S. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari sini? Sama sih hasilnya, cuma menuliskannya saja. Dikaitkan itu ya, DS per DT volumenya apa. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Boleh pakai S, boleh pakai X. Jelas, Bu. Udah jelas ya. Oke, paket terakhir, paket kelima. Nah, yang paket kelima itu yang diminta persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung. Jadi karena ini fungsinya persamaannya dalam implisit ya, kita tetap harus mencari dy per dx-nya, dy per dx dengan cara penurunan implisit ya. Jadi misalkan saya ambil kelompok 5, ini x kuadrat y kuadrat sama dengan ini, terus diturunkan terhadap x, ini diturunkan terhadap x. ddx ya. U aksen V ditambah U. Ini, maksudnya U aksen V ditambah U V aksen. Ini kenapa pangkatnya 1 ya? Ini ya, kelompok 5. Coba. Kelompok 10. Ini ddx dari ini U aksen V ditambah U V aksen. Ya, U-nya X kuadrat ya. U X kuadrat, V aksennya 2Y dy dx ya. Min 8XY plus 4X kuadrat dy per dx sama dengan 24Y dy per dx ya. Ini loh, tadi kenapa pangkatnya 1? Salah nulis apa ya? Oh, di sini jadi 2 kok. Salah nulis saja. Ya. Terus dari sini, coba. Ini salah nulis saja karena di sini 2 dapatnya. Oke, 2X kuadrat Y yang ada bau dy per dx-nya. Min 4X kuadrat yang ada dy per dx-nya. Min 24Y yang ada dy per dx-nya. Yang nggak ada buang ke kanan. Gitu sama dengan ini. Y aksennya itu sama dengan min 2XY kuadrat plus 8XY dibagi ini. Nah, di titik 2, min 2 berarti X-nya 2, Y-nya min 2. X-nya 2, Y-nya min 2 diganti. X-nya diganti 2, Y-nya diganti min 2. Gitu ya. Nah, ini akan diperoleh M. Setelah dihitung M-nya min 3, ini persamaan garis singgung ya. Jadi ini persamaan garis singgung. Y min Y 1 sama dengan M kali X min X1. Y plus 2 sama dengan M dikali ini. Sama ya dengan yang kelompok. Ini yang nomor 1, mencari persamaan garis singgung. Yang kedua, aproksimasi ya. Nah, kalau yang ini, yang tadi ya,
diminta menentukan aproksimasinya 1 plus X pangkat K, ya, itu dibuat seperti 1 plus KX gitu ya, dihampiri dengan 1 plus KX. Kenapa 1 plus KX? Kan tadi sudah kita cari hampiran liniernya ini. Ini tadi di soal sebelumnya ini. Ya, di soal berapa? Di soal ini. Nah, bahwa hampiran ini fx sama dengan 1 plus x pangkat k di x sama dengan 0 itu bisa kita hampiri dengan lx sama dengan 1 plus kx. Model seperti inilah ya. Nah, yang di sini berarti gunakan ini untuk menghitung 1,00002 pangkat 50. Nah, berarti X-nya di sini kan 0,0002. Ya, K-nya 50. Itu saja. Ya, K-nya 50. Nah, 1 plus ini pangkat 50. Kira-kira K-nya kan gini, 1 plus K-nya 50 dikali 0,0002 sama dengan sekian. Jadi kira-kira 1,01. Gitu? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini harus pakai sifatnya ya. Ini ya 1 plus 0,009 pangkat sepertiga. Ya, pakai yang ini tadi 1 plus sepertiganya ditaruh depan. Terakhir, nah ini lempengan logam berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran yang berbentuk lingkaran gitu ya. Dipanaskan mengembang dengan laju perubahan jari-jari sebesar 0,0 cm per menit. Tentukan laju pertambahan luas lempengan logam tersebut ketika jari-jarinya 50 cm. Oke, L sama dengan PR kuadrat. Ini L-nya berarti luas. Yang diketahui adalah laju perubahan jari-jari. Nah, ini dr per dt-nya. Ini yang diketahui. Diketahui laju perubahan jari-jari. Dr per dt sama dengan ini. Nah, karena dia dipanaskan mengembang. Karena mengembang berarti di sini dr per dt-nya plus. Ya, dr per dt-nya plus 0,01 cm per menit. Berarti luasnya PR kuadrat itu kalau saya turunkan terhadap T 2Pi dikali R dr per dt. Oke, hati-hati dengan satuan ya. Satuan ini kebetulan sama sentimeter, ini juga sentimeter. Kalau misalkan satuannya tidak sama harus diseragamkan dulu. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan dari 5 paket? Ada. Kalau tidak ada, berarti kita sudah selesai untuk materi responsi ke-7. Tinggal menyiapkan untuk ujiannya ya. UTS-nya tanggal berapa? 20? 8. Berarti 28? Iya, ya. Bu. 28 ya. Ya sudah, kalau begitu disiapkan UTS-nya ya. Kalau ingin bertanya, kalau misalkan pas di itu silahkan saja ya. Pas belajar kok ini kok masih belum ngerti Bu, ya silahkan saja. Nah, di share saja.